Banyak nelayan hidup dalam tekanan waktu. Begitu ikan naik ke darat, mereka harus segera menjualnya. Kenapa? Karena tanpa pendingin, kualitas ikan cepat turun. Kalau terlambat sedikit saja, harga langsung anjlok. Artinya, posisi tawar nelayan sangat lemah. Mereka tidak bisa memilih waktu jual terbaik. Mereka terpaksa melepas hasil tangkapan dengan harga murah demi menghindari kerugian yang lebih besar. Selama ini pembangunan sering terlalu fokus ke daratan, padahal Indonesia adalah negara kepulauan. Laut seharusnya menjadi pusat kekuatan ekonomi. Karena itu, pendekatan seperti yang dijanjikan Gibran terasa relevan. Bukan hanya bicara produksi, tapi juga ekosistem pendukungnya. Mungkin itu yang paling dibutuhkan nelayan hari ini. Bukan sekedar bantuan sesaat, tapi infrastruktur yang membuat mereka bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Di sebuah wilayah paling selatan Indonesia, di Rotendao, ada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama dihadapi para nelayan. Ikan banyak, laut kaya, tapi keuntungan belum tentu datang. Karena bagi nelayan, persoalan hidup bukan cuma soal berani melaut. Masalah justru sering muncul setelah ikan berhasil ditangkap. Ikan cepat rusak, tidak ada tempat penyimpanan dingin. Harga jatuh ketika hasil tangkapan melimpah. Solar sulit dicari dan kalaupun ada, harganya sangat mahal. Akibatnya, nelayan sering berada di posisi yang lemah. Mereka harus cepat menjual hasil tangkapan sebelum busuk, meski harga sedang rendah. Di titik itulah kunjungan Gibran Raka Buming Raka ke Rote menjadi menarik untuk dibaca. Karena yang dijanjikan bukan sekedar bantuan simbolik, tapi infrastruktur yang memang menyentuh problem dasar nelayan. Cold storage, pabrik es, hingga SPBU khusus nelayan. Kelihatannya sederhana tapi dampaknya bisa besar. Cold storage misalnya, selama ini banyak nelayan hidup dalam tekanan waktu. Begitu ikan naik ke darat, mereka harus segera menjualnya. Kenapa? Karena tanpa pendingin, kualitas ikan cepat turun. Kalau terlambat sedikit saja, harga langsung anjlok. Artinya, posisi tawar nelayan sangat lemah. Mereka tidak bisa memilih waktu jual terbaik. Mereka terpaksa melepas hasil tangkapan dengan harga murah demi menghindari kerugian yang lebih besar. Karena itu, cold storage bukan cuma soal gudang pendingin, ia adalah alat untuk memperkuat ekonomi nelayan. Dengan penyimpanan dingin, ikan bisa bertahan lebih lama, nelayan tidak harus panik menjual hasil tangkapan di hari yang sama. Mereka bisa menunggu harga lebih baik. Mereka punya ruang untuk mengatur distribusi. Dan ini penting terutama di wilayah kepulauan seperti NTT yang jarak distribusinya panjang. Lalu ada pabrik es, mungkin terdengar teknis, tapi bagi nelayan, es adalah kebutuhan vital. Tanpa es, kualitas ikan turun drastis selama perjalanan dari laut ke pelabuhan. Masalahnya, di banyak daerah pesisir, es masih sulit didapat atau harganya mahal. Akibatnya, biaya operasional nelayan makin tinggi. Kalau pemerintah benar-benar membangun pabrik es yang dekat dengan pusat aktivitas nelayan, maka biaya produksi bisa ditekan. Kualitas ikan juga lebih terjaga. Dan yang tak kalah penting adalah SPBU khusus nelayan. Selama ini, salah satu keluhan paling klasik adalah solar. Banyak nelayan kesulitan mendapatkan bahan bakar dengan harga terjangkau. Padahal tanpa solar, kapal tidak bisa melaut. Ironisnya, Indonesia adalah negara maritim. Lautnya luas, tapi nelayannya sering kesulitan energi untuk menangkap ikan. Karena itu, janji pembangunan SPBU khusus nelayan sebenarnya menyentuh persoalan yang sangat mendasar. Kalau tiga hal ini benar-benar diwujudkan, cold storage, pabrik es, dan akses BBM yang lebih baik, maka dampaknya tidak hanya dirasakan nelayan di Rote, tapi bisa menjadi model pembangunan perikanan nasional. Dan kita perlu ingat, sektor perikanan bukan sektor kecil. Ada sekitar 12 juta penduduk Indonesia yang hidupnya bergantung pada sektor ini. Mulai dari nelayan, pedagang ikan, pekerja pelabuhan, pengelola hasil laut, sampai distribusinya. Artinya, ketika sektor perikanan diperkuat, yang bergerak bukan hanya ekonomi pesisir, tapi juga rantai ekonomi nasional. Selama ini pembangunan sering terlalu fokus ke daratan, padahal Indonesia adalah negara kepulauan. Laut seharusnya menjadi pusat kekuatan ekonomi. Karena itu, pendekatan seperti yang dijanjikan Gibran terasa relevan. Bukan hanya bicara produksi, tapi juga ekosistem pendukungnya. Karena masalah nelayan memang tidak selesai hanya dengan menyuruh mereka melaut lebih jauh atau menangkap ikan lebih banyak. Kalau sistem penyimpanannya buruk, distribusi lemah, dan biaya operasional mahal, maka nelayan tetap sulit sejahtera. Di titik inilah kita bisa melihat perubahan pendekatan pembangunan. Negara mulai mencoba menyelesaikan problem dari hulunya sekaligus hilirnya. Dan mungkin itu yang paling dibutuhkan nelayan hari ini. Bukan sekedar bantuan sesaat, tapi infrastruktur yang membuat mereka bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.
Karena laut Indonesia sebenarnya tidak pernah miskin. Yang sering kurang hanyalah sistem yang mampu menjaga hasil laut itu tetap bernilai tinggi sampai ke tangan pasar.